Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa amin nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna shani'aka wal abtar. Kepada yang saya hormati jamaah pengajian rutin bulanan, hadirin dan hadirat, wabil khusus Bapak-bapak sesepuh perserikatan, Bapak Baliono, Bapak Mujianto, Bapak Sumarman, Bapak Sukir, dan juga yang saya hormati Ustadz Syaful Ulum yang insya Allah akan mengisi kajian rutin kita pada kali ini. Pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu nikmatnya yaitu nikmat sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Dan juga nikmat yang begitu besar nilainya di hadapan Allah, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, sehingga kita sampai pada majelis yang mulia ini di ruang Masjid Taqwa ini. Dan juga nikmat kesempatan kita, alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi, bertatap muka dalam rangka kajian rutin bulanan pada kali ini. Mudah-mudahan di dalam pertemuan kita ini mengandung penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan pertolongan, dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang insya Allah akan bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini, kajian-kajian kita ini yang akan ikut mendorong kita masuk ke dalam pintu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Keduanya, salawat beserta salam semoga oleh Allah tetap dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, wa amin nabiyyina, penutup pemungkasnya para nabi, karena tidak ada nabi setelah beliau, yaitu Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan masuk ke dalam surganya bersama-sama beliau. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada sambutan saya kali ini saya akan menyampaikan kisah. Kisah ini 5 menit dulu ya. Apa 5 menit? Kisah ini ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin, juga ada ditulis juga pada kitab Kisyatul Anwar, bahwa kisah pada zaman dahulu sebelum kita dilahirkan ada seorang nabi yang taat dan patuh bernama Ibrahim, dan istrinya Siti Hajar. Beliau sampai tua belum dikarunia anak, sehingganya beliau berkeinginan punya anak. Tetapi saat-saat sebelum punya anak, Nabi ini, Nabi Ibrahim adalah Nabi yang kaya.
mempunyai 12.000 ekor binatang ternak, mungkin miliaran lah kalau zaman sekarang ya, kaya pada zamannya, pada zaman itu. Setiap tahun di musim kurban, beliau pada kitab Kisyatul Anwar, Nabi Ibrahim berkurban setiap tahunnya 1.000 ekor kambing, 300 sapi, 300 lembu bisa ditulis, dan 100 ekor unta, saking kayanya. Karena saking seringnya sedangkan berkorban seperti itu, pada suatu ketika ditanya oleh seseorang, "Hai Ibrahim, untuk apa engkau korban sebanyak ini? Dan binatang siapa ini?" Ibrahim menjawab, "Binatang-binatang ini adalah milik Allah, yang saat ini milikku, yang dititipkan kepadaku. Dan jika Allah memintanya, kapan saja akan kuserahkan. Jangankan hanya berkorban kambing dan unta serta lembu ini, seorang anak pun yang sangat kucintai, jika Allah memerintahkan maka akan kukorbankan." Ucapan Nabi Ibrahim ini di dalam tafsirnya siapa namanya digunakan Pak Badi kalau namanya. Nah, tafsir Ibnu Katsir bahwa yang menjadi sebab musabab akan diperintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Ismail kelak. Setelah beberapa hari berganti, bulan berganti, tahun berganti, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar berdoa setiap malam meminta untuk dikarunia anak. Diabadikan pada surat As-Saffat ayat 100. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku seorang anak yang beliau adalah seorang yang soleh." Pada surat As-Saffat ayat 100. Boleh dibuka yang membawa Al-Quran atau aplikasi HP-nya. Setelah lama-kelamaan doa terkabul. Lambat tahun berganti, Siti Hajar hamil dan lahir seorang putra. Diabadikan pada surat As-Saffat di ayat berikutnya 102. Dikabarkan bahwa lahirlah seorang putra yang diberi nama Ismail. Singkat cerita, Bapak Ibu, setelah Nabi Ismail, anak putra Nabi Ibrahim ini beranjak dewasa, sedang lucu-lucunya, usianya antara 7 sampai 13 tahun. Karena tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan pasti umur 7 tahun atau 8 tahun atau 12 tahun atau 13 tahun. Tetapi kisahnya antara 7 sampai 13 tahun. Sedang lucu-lucunya, Nabi Ibrahim bermimpi untuk diperintah oleh Allah menyembelih anaknya. Ucapan Nabi Ibrahim lupa bahwa dia telah berucap jauh sebelum punya anak, kalau berdoa bahwa kalau perintah Allah akan dilaksanakan. Udah lupa ucapan itu, tapi ditagih oleh Allah melalui mimpi yang di As-Saffat ayat 102 itu. Nabi Ibrahim berseru kepada anaknya, "Hai Ismail, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa menurut pendapatmu." Ismail putranya pun menjawab, "Wahai ayahku, jika itu perintah dari Allah maka laksanakanlah." Karena Nabi Ismail juga anak yang soleh, doanya terkabul. Nabi Ibrahim meminta putra yang soleh, ya? Maka laksanakanlah, insya Allah engkau akan mendapatiku ke dalam orang-orang yang sabar. Ini bapak dan anak sama-sama soleh, istrinya juga soleh. Sehingga singkat cerita, Nabi Ibrahim akan menyembelih putranya Ismail.
perjalanannya panjang, godaan setannya panjang. Melalui istrinya Siti Hajar, setan menggoda untuk menggagalkan niat Nabi Ibrahim. Ismail pun sendiri digoda, jangan sampai terlaksana. Bahkan Nabi Ibrahim pun digoda, jangan sampai menyembelih oleh setan. Dibilang, wahai Ibrahim, apakah engkau akalmu sudah hilang? Itu putramu satu-satunya, sudah lucu-lucunya, soleh, nurut, taat, akan engkau sembelih. Apa omongan orang nanti? Tapi niat bulat Nabi Ibrahim tidak mengurungkan. Bahkan dia mengambil sebuah batu sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dilemparlah setan itu dengan batu. Yang alhamdulillah pada setiap orang musim haji diabadikan untuk melempar jumroh. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini nanti bisa berangkat haji semua. Allahumma amin. Mudah-mudahan Bu, Bapak ya, kita berharap mudah-mudahan kita di sini nanti bisa berangkat naik haji semua. Biar tahu balang jumroh kita ngopo ya. Bukan jumrohnya Pak Karmiti, kalau jumroh beneran ini. Seperti apa? Insya Allah kita bisa berangkat semua. Singkat cerita, begitu Nabi Ibrahim mau menghunuskan pisaunya di leher Ismail, hanya selang beberapa lagi sentimil, bahkan sudah mau menempel, tinggal kres saja ya, kalau bahasanya. Datang malaikat Jibril menahan tangan Nabi Ibrahim dan dibawakan seekor kibas, binatang pengganti sembelihan. Jadi saking taatnya Nabi Ibrahim ini sampai mau menyembelih ayam perintah, tapi oleh Allah diganti seekor binatang kurban sembelihan yang besar, berwarna putih, matanya bagus dan bertanduk. Ada sebuah kisah, seekor domba jantan bernama Kibas. Kibas ini diturunkan dibawa oleh malaikat Jibril ke bumi dari surga. Lalu ada binatang di surga. Binatang ini dalam kitab Riyadhus Shalihin adalah binatang kurban pertama kali anak manusia, bernama Habil. Kisah Habil dan Qabil saat berebut Iklimah, disuruh berkorban, yang diterima adalah binatang ternaknya Habil, itulah yang dinaikkan ke surga dan diturunkan kembali ke bumi, disembelih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang ingin saya sampaikan pada sambutan kali ini dalam sebuah kisah itu, kisah ini mengisyaratkan bahwa kita mesti berhati-hati dalam bicara terhadap siapapun. Misalkan kok kita berbicara, kalau seandainya harga sawit tembus 5.000, saya akan berkorban, maka mesti dilaksanakan sebelum ditagih oleh Allah. Andaikan Bapak Ibu dulu pernah berudar, andaikan saya dikaruniai anak laki-laki, maka saya akan kekohi 4 kambing, jangan sampai ditagih. Ini mengartikan apa? Bahwa ucapan-ucapan seorang manusia jangan dibuat sembrono ya. Nabi sanggup melaksanakan, tetapi bagaimana dengan kita, apakah sanggup? Nah, Bapak Ibu sekalian, perintah kurban ini jelas ya. Tadi saya bacakan di ayat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya telah memberikan nikmat kepada yang banyak. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Maka Bapak Ibu sekalian, ini sudah menjelang bulan haji. Bagi yang punya kelapangan rezeki, punya keleluasaan rezeki,
panitia kurban Bapak Samiran pimpinan ranting, juga ada Pak Sidik telah membuka untuk segera mendaftarkan diri untuk berkurban. Insya Allah mudah-mudahan kurban kita tahun ini tambah banyak. Yang belum bisa berkorban tahun ini mudah-mudahan tahun depan bisa berkorban. Yang penting niatnya di hati sudah niat Bismillahirrahmanirrahim mau berkorban. Kalau belum terlaksana karena masih banyak kebutuhan, insya Allah dimudahkan dilapangkan pada tahun-tahun berikutnya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia, barangkali itu saja sambutan saya selaku pimpinan cabang, tetapi sambutannya diisi dengan sebuah kisah ajakan ayo berkorban, dan panitia telah menyiapkan fasilitas untuk berkorban. Ada tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon dipermaklum dan dimaafkan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.